Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufi Rahma dengan NIM 2020-31068 dari kelas B Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teknik pengkodean sinyal dalam mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu, yakni Pak Max Teja Aji Cipta Widianto, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Teknik pengkodean sinyal. Yang pertama kita bahas kombinasi pengkodean. Digital signaling, yaitu sumber data G, T, berupa digital atau analog, dikodekan menjadi sinyal digital XT berdasarkan teknik tertentu. Analog signaling, yaitu sinyal input MT disebut modulation signal, dikalikan dengan sinyal pembawa, hasil modulasi berupa sinyal analog ST disebut modulate signal. Ada 4 kombinasi hubungan data dan sinyal. Yang pertama ada data digital, sinyal digital, yakni perangkat pengkodean data digital menjadi sinyal digital lebih sederhana dan murah daripada perangkat modulasi digital to analog. Kemudian yang kedua ada data analog sinyal digital, yakni konversi data analog ke bentuk digital yang memungkinkan penggunaan perangkat transmisi dan switching digital. Yang ketiga ada data digital sinyal analog, yakni beberapa media transmisi hanya bisa merambatkan sinyal analog, misalnya unguided media. Kemudian yang keempat ada data analog sinyal analog, yakni data analog dapat dikirimkan dalam bentuk sinyal baseband, misalnya transmisi suara pada saluran pelanggan PSTN. Selanjutnya ada teknik pengkodean dan modulasi. Yang pertama bentuk XT bergantung pada teknik pengkodean dan dipilih yang sesuai dengan karakteristik media transmisi. Kemudian yang kedua frekuensi sinyal pembawa dipilih yang kompatibel dengan media transmisi. Ini merupakan encoding untuk digital signal yang atas. Kemudian yang gambar bawah itu merupakan modulation untuk analog signal. Kemudian selanjutnya ada data digital sinyal digital. Sinyal digital yakni discrete pulsa-pulsa voltage yang terputus-putus. Satu pulsa sama dengan satu elemen sinyal. Kemudian data biner dikodekan ke elemen-elemen sinyal. Istilah yang digunakan ada unipolar, yakni semua sinyal elemen memiliki tanda yang sama atau semua positif atau negatif. Kemudian ada polar, yakni satu state logika direpresentasikan dengan level voltage positif, satu state logika lainnya dengan level voltage negatif. Kemudian ada data rate. Rate dari pengiriman data dalam bit per detik atau bit per sekon dalam satuan BPS. Kemudian ada durasi atau panjang dari sebuah bit, yakni waktu yang diperlukan pengirim untuk mengirimkan sebuah bit. Kemudian ada rate modulasi, yakni rate di mana level sinyal berubah dalam satuan baud sama dengan jumlah elemen sinyal per detik. Kemudian selanjutnya ada interpretasi sinyal. Harus tahu bahwa waktu dari bit-bit atau biasa disebut durasi bit. Kapan bit-bit tersebut mulai dikirimkan dan kapan pengirimannya berakhir. Kemudian ada level sinyal, kemudian tinggi atau rendah yang membedakan apakah sinyal tersebut untuk bit 1 atau untuk bit 0. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesuksesan menginterpretasikan sinyal, yakni faktor yang pertama sinyal to noise ratio, kemudian ada data rate, kemudian ada bandwidth. Teknik pengkodean ada 4. Yang pertama non-return to zero. Non-return to zero level NRZL, non-return to zero inverted atau NRZI. Kemudian yang kedua ada multi-level binary, di mana ada bipolar, ada AMI, ada pseudo-ternary. Kemudian yang ketiga ada biphase, di mana ada Manchester dan differential Manchester. Kemudian yang keempat ada scrambling techniques. Ada B8ZS, ada HD83. Kemudian selanjutnya
ada non-return to zero, di mana bit 0 ditandai dengan voltage positif, bit 1 ditandai dengan voltage negatif. Untuk NRZI, bit 0 ditandai dengan ketidakadaan transisi, kemudian bit 1 ditandai dengan transisi dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Kemudian ada NRZL dan NRZI, umumnya digunakan untuk magnetic recording, bukan untuk pengiriman data. Selanjutnya ada multi-level binary. Yang pertama ada bipolar AMI, di mana bit 0 ditandai dengan tidak adanya sinyal, kemudian bit 1 ditandai dengan pulsa negatif atau positif. Kemudian yang kedua ada pseudo-ternary, di mana bit 0 ditandai dengan perubahan antara pulsa positif dan negatif, kemudian sedangkan bit 1 ditandai dengan ketidakadaan sinyal 0100 1100 00011. Kemudian selanjutnya itu ada biphase. Ada dua, yakni Manchester dan differential Manchester. Di Manchester, transisi terjadi di tengah dari setiap periode bit. Kemudian transisi tersebut berperan sebagai waktu dan data. Bit 1 ditandai dengan transisi dari rendah ke tinggi, sedangkan bit 0 ditandai dengan transisi dari tinggi ke rendah. Digunakan oleh IEEE 802.3. Kemudian untuk differential Manchester, transisi sama tetapi hanya berperan sebagai waktu saja. Kemudian transisi pada awal periode bit menandakan bit 0. Tidak ada transisi pada awal bit periode bit menandakan bit 1. Termasuk skema pengkodean diferensial yang menggambarkan perubahan daripada level. Dan differential Manchester ini digunakan oleh IEEE 802.5. Kemudian selanjutnya ada scrambling techniques. Ini merupakan gambar dari scrambling techniques. Kemudian scrambling techniques itu ada bipolar with 80 substitution atau B8ZS, yakni mengatasi kelemahan dari bipolar AMI, di mana rangkaian panjang bit 0 dapat menyebabkan hilangnya sinkronisasi. Jika deretan 8 bit 0 terjadi dan pulsa voltage yang mendahulunya positif, maka deretan tersebut dikodekan sebagai 000 plus min 0 min plus. Jika deretan 8 bit 0 terjadi dan pulsa voltage yang mendahulunya negatif, maka deretan tersebut dikodekan sebagai 000 min plus 0 plus min. Kemudian scrambling techniques yang kedua, yakni high density bipolar 30 atau HDB3. Berdasarkan bipolar AMI, merubah deretan 4 bit 0 dengan 1 atau 2 pulsa. Kemudian untuk deretan 4 bit 0 pertama diset menjadi 000 volt, di mana volt V adalah violation bit, di mana pulsa voltage sama dengan pulsa voltage bit 1 sebelumnya. Untuk deretan 4 bit 0 selanjutnya diset menjadi B00V, di mana B adalah balance pulse yang bernilai plus atau min, yang merupakan valid bipolar signal. Jika pulsa voltage bit 1 sebelumnya plus, maka B adalah min, dan sebaliknya. Kemudian kita berlanjut pada data digital sinyal analog. Modulasi yakni proses mengkombinasikan sinyal input MT dan sebuah sinyal pembawa atau carrier dengan frekuensi Fc untuk menghasilkan sebuah sinyal di mana bandwidth ditentukan oleh Fc. Kemudian sistem telepon umum ada 300 Hz sampai dengan 3400 Hz dengan menggunakan modem atau modulator demodulator. Yang ketiga ada teknik pengkodean, di mana ada amplitude shift keying atau ASK, ada binary frequency shift keying atau BFSK, ada binary phase shift keying atau BPSK. Kemudian selanjutnya ada amplitudal shift keying. Untuk bit 1, ST sama dengan A cos 2 VFCT. Untuk bit 0, ST sama dengan 0.
Fc adalah frekuensi pembawa, di mana batasan penggunaan sampai dengan 1200 bps. Digunakan oleh serat optik. Kemudian ada binary frequency shift keying. Untuk bit 1, set T sama dengan A cos dikali 2V F1T. Untuk bit 0, ST sama dengan A cos dikali 2Pi F2T. F1 dan F2 adalah offset dari frekuensi Fc, di mana batasan penggunaannya sampai dengan 1200 bps. Digunakan untuk radio berfrekuensi tinggi dan LAN yang menggunakan kabel koaksial. Kemudian ada binary phase shift keying. Untuk bit 1, ST adalah A cos dikali 2V phasicity, di mana untuk bit 0, ST sama dengan A cos dikali 2V FCT plus P, atau ST sama dengan min A cos dikali 2V FCT. Kemudian ada data analog sinyal digital. Digitisasi merupakan data analog ke data digital, di mana data digital dapat ditransmisikan dengan menggunakan NRZL atau teknik lainnya. Kemudian data digital dapat juga dikonversikan ke sinyal analog. Konversi analog ke digital merupakan alat yaitu codec. Teknik yang digunakan di codec yakni pulse code modulation dan juga delta modulation. Selanjutnya kita membahas VCM atau pulse code modulation. Ini merupakan gambar gelombangnya. Selanjutnya PCM atau pulse code modulation, di mana perubahan dari analog ke digital diawali dengan pengambilan sampel-sampel analog yang kontinu baik dari faktor waktu dan amplitudo, atau disebut sampel-sampel dari pulse amplitude modulation pump samples. Setiap sampel ditentukan binary kodenya. Contohnya lihat gambar di slide sebelumnya. Kemudian setiap sampel diambil setiap 1/2B detik, di mana 2B adalah data rate dari pump samples tersebut. Setiap sampel analog ditentukan nilai levelnya, misalkan dari 0 sampai dengan 16. Setiap sampel direpresentasikan dengan 4 bit berdasarkan nilai pump yang dibulatkan ke bawah, disebut quantized code number. Kemudian semakin tinggi bit pada saat penerimaannya, kualitas perubahan dari sinyal digital ke sinyal analog aslinya setara dengan pengirimannya dalam bentuk sinyal analog itu sendiri. Kemudian untuk skema VCM, ini diperbaiki dengan pengkodean tidak linear. Lihat di slide selanjutnya sebagai contoh, di mana jarak pembagian level tidak sama, terutama untuk sinyal dengan amplitudo rendah. Selanjutnya ini merupakan pengkodean tidak linear. Ini merupakan delta modulation. Kita membahas delta modulation, yakni teknik alternatif selain VCM, di mana DM atau delta modulation juga mengambil sejumlah sampel analog setiap detik yang ditentukan atau TS. Staircase function digunakan untuk mendekati input analog ke bentuk sinyal digital, di mana digunakan sebuah nilai level kuantitas pada setiap interval level. Output staircase function bernilai tinggi atau naik melambangkan bit 1 atau rendah, atau bisa juga disebut turun melambangkan bit 0 berdasarkan nilainya. Output dari fungsi tersebut adalah deretan bilangan biner. Kemudian pada saat diterima, deretan bilangan biner tersebut digunakan untuk membuat staircase function untuk penerima. Output dari staircase function diperhalus dengan fungsi integral atau diinputkan ke low pass file untuk menghasilkan sinyal analog yang mendekati sinyal aslinya. Contohnya slide sebelumnya. Untuk setiap sampel, fungsi staircase naik atau turun berdasarkan nilai konstan, sehingga setiap sampel direpresentasikan oleh sebuah bit, yakni 1 atau 0. Kemudian untuk setiap sampel, input analognya dibandingkan dengan nilai staircase function sebelumnya yang paling akhir. Selanjutnya, jika nilai sampel tersebut melebihi nilai fungsinya, maka bit 1 yang dihasilkan atau sebaliknya. Selanjutnya, nilai staircase function selalu berubah searah dengan input analog dari setiap sampel. Kemudian ada data analog sinyal analog.
Kenapa disebut data analog dan sinyal analog? Karena frekuensi yang lebih tinggi membuat pengiriman data lebih efisien, dan juga untuk frekuensi division multiplexing dibahas terpisah. Kemudian teknik modulasi analog, ada amplitudo, frekuensi, dan phase. Ini merupakan gelombang modulasi analog. Kita membahas modulasi amplitudo, di mana modulasi ini merupakan modulasi yang paling sederhana. Rumusnya ST sama dengan 1 plus NA dikali T dikali cos 2Pi dikali FCT, di mana cos 2Pi FCT adalah carrier dan XT adalah sinyal input atau data, dan NA adalah indeks modulasi. 1 merupakan komponen DC yang mencegah hilangnya informasi, sedangkan MT adalah NA dikali T. Selanjutnya modulasi sudut. Rumusnya yakni ST sama dengan AC dikali cos dikali 2Pi VCT plus V dikali T, dimana modulasi phase dikurang V T sama dengan NPM T. Modulasi frekuensi dikurang V aksen dikali T sama dengan NFM dikali T. Kemudian kapasitas saluran. Ada data rate, di mana dalam bit per detik atau dalam satuan bps. Rate di mana data dapat dikomunikasikan. Kemudian ada bandwidth dalam siklus per detik atau hertz, dibatasi oleh pengirim dan media yang digunakan. Selanjutnya ada noise, yakni level rata-rata dari noise melalui jalur komunikasi. Yang terakhir ada error rate, di mana rate di error terjadi, yaitu berapa kesalahan bit yang terjadi per detik, atau bit 1 yang diterima padahal bit yang dikirimkan sebenarnya adalah bit 0. Selanjutnya ada formula Nyquist bandwidth untuk kasus di mana saluran transmisi yang bebas noise. Jika rate pengiriman sinyal adalah 2B, maka sinyal dengan frekuensi tidak lebih besar dari B cukup untuk membawa sinyal dengan rate tersebut. C sama dengan 2B log 2M untuk sinyal dengan 2 level voltage dikurang sinyal biner. Untuk C merupakan kapasitas saluran atau data rate bps. Untuk B adalah bandwidth. Untuk M adalah level voltage. Contohnya B sama dengan 3100 Hz, M sama dengan 8, C sama dengan 2 dikali 3100 dikali log 28 sama dengan 8600 bps. Kemudian yang terakhir ada formula kapasitas xenon, yakni memperlihatkan hubungan antara data rate, noise, dan juga error rate. Jika data rate dinaikkan, error rate meningkat karena pengaruh noise yang juga meningkat. Untuk level noise tertentu, kekuatan sinyal lebih tinggi agar mampu menerima data tanpa error. Signal to noise ratio atau SNR merupakan kekuatan sinyal atau kekuatan noise. Ukuran SNR adalah dalam satuan desibel atau dB. SNR dB sama dengan 10 log 10 dikali SNR. C sama dengan B log 2 dikali 1 plus SNR. Sekian penjelasan saya mengenai teknik pengkodean sinyal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.